Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ke-10 nih Ramadan kita. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan diberi azam untuk terus melakukan kegiatan kita, tidak tidur setelah subuh. Mudah-mudahan ini gerakan yang senantiasa dirahmati Allah dan memberikan satu semangat tersendiri bagi kita semua perempuan muslim di Indonesia. Di Ngawi khususnya, banyak juga yang bukan Ngawi nih ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu semuanya, kita hari ini akan mendengarkan bersama-sama, menyimak bersama-sama tausiah dari Bu Lili, dari Mbak Lili dengan materi sabar itu ada pada benturan pertama. Wah, ini menarik sekali sepertinya materi kita pada hari ini. Baik, sepenuhnya saya persilahkan pada Mbak Lili untuk acara ini. Monggo Mbak. Terima kasih Mbak Ati. Mohon maaf suara saya sudah bisa terdengar nggih? Jelas Mbak Lili? Jelas nggih? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ibu-ibu sholihah sekalian yang pada pagi hari ini Masya Allah ya tetap stay di apa ini namanya komunitas atau gerakan gitu ya. Tidak tidur setelah sholat subuh, Masya Allah ya. Setiap hari saya selalu mengulang-ulang gitu ya, membaca hadis Rasulullah yang melarang kita untuk tidur setelah subuh ini, dan semakin hari semakin merasakan manfaat gitu dari tidak tidur setelah subuh, dengan apalagi aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang Masya Allah ya produktif gitu, insya Allah untuk kehidupan akhirat kita, dan tentu saja kemudian Allah memberikan produktivitas di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengupas tentang bahwa satu hadis ya, ini satu hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tentang sabar itu ada pada benturan yang pertama. Masya Allah ya, ini langsung makjleb gitu ya kita para ibu yang seringkali karena saking satset buat gitu ya, jadi ketika menghadapi apapun ya buat gitu, sehingga lupa bahwa perlu ada sabar di awal musibah gitu ya, atau di awal sebuah peristiwa yang mungkin bisa jadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa di dalam hadis Rasulullah ini diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik ya, berkata Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis itu di sisi kubur. Dan kemudian beliau waktu itu langsung memberikan nasihatnya gitu ya, ittaqillah wasbir gitu. Jadi bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah gitu ya. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah wahai ibu. Itu nasihat Rasulullah. Tetapi kemudian wanita ini menjawab, menjauhlah engkau dariku, karena sesungguhnya
engkau belum pernah merasakan musibah seperti yang menimpaku. Ya, ini respon spontan gitu ya dari seorang wanita yang diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Dan tentu saja itu dilakukan karena wanita tersebut tidak tahu gitu ya bahwa yang berkata tadi, yang menasihati itu adalah Nabi SAW. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah berlalu, karena Rasulullah kemudian berlalu ya, berpaling dan berlalu gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan kepada wanita ini, tahukah engkau siapa tadi yang memberikanmu nasihat? Ya, kemudian orang ini mengatakan sesungguhnya orang yang berkata tadi, yang menasihatmu tadi adalah Nabi SAW. Ya. Maka kemudian Masya Allah ya, wanita ini kemudian berkata bahwa dengan apa yang disampaikan Rasulullah, mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya gitu ya. Dan kemudian wanita ini langsung berdiri dari tempatnya, bersimpuh di kuburan anaknya gitu ya. Jadi yang meninggal itu adalah anaknya. Dan kemudian mendatangi rumah Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu disebutkan di dalam hadis ini bahwa pintu rumah Rasulullah itu kebetulan tidak ada yang menjaga gitu ya. Di depan pintu rumah Rasulullah tidak ada yang menjaga, tidak ada penjaga pintunya gitu ya. Maka kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah langsung gitu ya, dengan tentu saja meminta maaf kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi tidak mengenalmu gitu ya. Jadi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahaiku, sungguhnya kesabaran itu adalah ada pada benturan yang pertama gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadikan pelajaran bagi kita ya, bahwa sungguhnya sabar itu yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala sabar itu sendiri gitu ya. Dan pahala sabar itu, atau seseorang dikatakan sabar ya, dalam konteks ya Islam itu, bahwa seseorang dikatakan sabar itu ketika ada di awal musibah gitu ya. Atau kalau bahasa Rasulullah itu ada pada benturan yang pertama gitu ya. Inilah yang dinamakan sabar yang sebenarnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, adapun sabar yang kemudian terjadi atau kemudian bisa kita upayakan sabar itu setelah adanya mungkin nasihat gitu ya, atau setelah dipikir-pikir gitu ya. Kan kita sering mikirkan kalau mengalami kejadian begitu ya, itu setelah bla 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 gitu ya, menunjukkan mungkin kita tidak ridho gitu ya terhadap apa yang terjadi pada diri kita yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Setelah dipikir-pikir, misalnya ada kejadian yang tadi ya, ada keluarganya atau mungkin anggota keluarganya yang terkena musibah gitu. Ya, misalnya yang ibu ini tadi, ya, wanita ini tadi yang putranya meninggal itu, kalau dipikir-pikir tak tangisono juga nggak akan bisa hidup lagi gitu ya. Maka kemudian menjadi sabar gitu ya. Seringnya kita begitu gitu ya, setelah oh iya gitu. Nah, seperti itu dikatakan bahwa sabarnya yang sesudah segala sesuatu sudah ditata pikiran gitu ya. Jadi tidak spontan, itu adalah ya, sekedar hiburan gitu ya. Sabarnya itu sekedar hiburan saja. Adapun ketika seseorang itu menghadapi musibah, misalnya langsung gitu ya, mungkin marah gitu ya, atau kecewa, nah, tidak ridho ya, pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menahan diri dan bersabar ya, karena tadi mungkin mendapatkan nasihat atau yang lainnya, maka sesungguhnya ini bukanlah sabar yang sebenarnya. Ya, jadi sabarnya sudah direkayasa gitu ya, sabarnya sudah direkayasa gitu. Nah, oleh karena itu
bagaimana kita melihat kisah seorang wanita yang bersama Rasulullah SAW tadi gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa wahai ibu, sungguhnya sabar itu ada pada benturan yang pertama. Artinya ummahat fillah rahimakumullah, bahwa kesabaran itu memang harus diupayakan ya. Ketika kita bertemu dengan kata sabar, maka banyak sekali yang mengatakan bahwa sabar itu mudah diucapkan tapi sulit dan berat untuk dipraktekkan ya. Dan sabar itu ada pada momen pertama, momen pertama ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, apapun itu, ya, jadi tidak hanya seperti dalam hadis tadi gitu ya, karena putranya meninggal kemudian menangis di sisi kubur anaknya gitu ya, histeris di situ. Tidak hanya itu, tetapi sampai pada hal-hal yang merupakan keseharian kita ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kan sering sekali gitu ya, kita menjumpai sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan ya. Sehingga kemudian mungkin kita langsung ya secara langsung merespon, mengomentari gitu ya, kok ini yo, kok seperti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah fungsi bahwa kesabaran itu harus diupayakan ya, dari awal gitu ya, setiap saat. Bahkan bagaimana ketika ada sesuatu, ada kejadian, ada peristiwa yang ada di dalam diri kita atau yang ada di hadapan kita, dan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, maka kemudian kita langsung mengingat Allah gitu ya. Kita langsung mengingat Allah. Kita sering mengatakan bahwa tidak ada satu daun yang berguguran itu, yang jatuh ke bumi itu tanpa seizin Allah gitu ya. Kita sering mengutip kalimat ini gitu ya dengan sepenuh keyakinan gitu. Tetapi ketika kemudian sesuatu itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita gitu ya, maka terkadang kalimat yang sering kita ucapkan itu sering kita lupakan maknanya ya. Sering kita lupakan maknanya sehingga seakan-akan kejadian atau musibah yang tidak mengenakan, yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan, bahkan yang sangat kita hindari, itu seakan-akan adalah terjadi begitu saja gitu, tanpa campur tangan Allah, tanpa izin Allah gitu ya. Begitu saja menimpa kita sehingga kemudian kita ya, menumpahkan kekecewaan kita, amarah kita gitu ya. Kemudian juga segala sesuatu yang itu menunjukkan bahwa kita tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ya. Maka ya, kondisi seperti itulah yang harus kita tata ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana begitu ketika kita tersandung batu ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dikembalikan kepada Allah. Apapun itu, maka dikembalikan kepada Allah. Yang terjadi pada kita, pada keluarga kita, atau kepada orang-orang yang kita cintai. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kesabaran ini. Ya. Begitu kita mengalami segala sesuatu yang kita rasakan itu adalah satu kesedihan, kesusahan, kesulitan gitu ya. Maka kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah karena semua terjadi atas izin Allah. Ya. Dan disitulah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nilai kesabaran itu ternyata Masya Allah ya, ada pada respon pertama kita. Ya, spontanitas itu kan spontan ya, ketika seorang wanita tadi yang kemudian dinasihati Rasulullah itu spontan gitu ya.
Pergilah engkau dari sisiku, dari sini gitu ya. Nah, karena sungguhnya engkau tidak tahu gitu musibah yang sedang menimpaku. Ya, kalau bahasa kita ketika dinasihati sabar ya Bu gitu. Lah kan situ enggak merasakan itu apa penderitaanku, apa yang sedang aku hadapi gitu ya. Kalau kita mungkin bahasa kita itu seperti itu gitu ya. Ya enggak ngalami jadi ya pilih harap sabar gitu ya. Jadi maido gitu ya. Jadi tidak bisa menerima nasihat gitu. Nah, inilah yang perlu gitu ya, perlu kita itu menata, perlu membiasakan ya, perlu kemudian yang namanya satu keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah atas izin Allah ya, maka kemudian kita jadikan itu sebagai apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tidak sekedar, kalau bahasa ini tidak sekedar teori saja gitu ya, tidak sekedar kata-kata mutiara gitu, bahwa segala sesuatu yang jatuh, bahkan daun yang jatuh dari tangkainya pun itu adalah dengan izin Allah. Itu tidak sekedar kita jadikan kata-kata mutiara yang indah gitu ya, mungkin di status-status kita gitu ya, tetapi benar-benar kita yakini bahwa segala sesuatu itu datang memang di hadapan kepada kita itu memang dengan izin Allah gitu ya. Itu keyakinan yang sangat harus kita kokohkan gitu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga respon kita terhadap segala sesuatu yang tidak kita sukai itu kemudian kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini yang diberikan oleh Allah pasti adalah yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa sabar itu atau kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Disinilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bagaimana kita merespon pertama kali. Ya, karena segala sesuatu yang spontan itu sungguhnya itulah yang sejujurnya. Begitu ya. Segala sesuatu yang spontan gitu. Kalau seseorang kesandung misalnya gitu ya, terbentur sesuatu, yang keluar pertama kali dari lisannya apa? Mungkin ya, ada orang yang langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau astagfirullah ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi ada juga ya, yang kemudian segala sesuatu yang buruk dan kotor itu keluar dari lisannya. Nah, disinilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahwa sabar itu sungguhnya ada pada benturan yang pertama. Benturan yang pertama ini adalah respon kita apa ketika pertama kali musibah itu terjadi, itu respon kita apa. Nah, ini yang harus kita pegang kuat-kuat ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga benar-benar kita bisa menjadikan sabar dan sholat kita itu sebagai penolong ya. Dalam sebuah ayat ya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang ya berat gitu ya, memang berat gitu, menjadikan sabar itu dan sholat itu sebagai penolong kita. Tetapi ya, kita bertekad, ya, kita dengan sepenuh keyakinan memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita di dunia, yang kemudian hasilnya akan kita rasakan ketika kita berhadapan dengan Allah nanti di akhirat, sehingga itu memperberat gitu ya, memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah, dan keberuntungan kita adalah mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu di jannahnya insya Allah. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan mempraktekkan ya, ini yang paling penting ya, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Meskipun belum langsung bisa seperti itu yang dimaksudkan Rasulullah, tetapi paling tidak kita memahami dulu bahwa ada hadis yang seperti ini yang mengajarkan kepada kita kesabaran pada kondisi yang pertama kali kita diberikan peristiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita belajar sedikit demi sedikit untuk kita praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian harapan kita, doa kita adalah agar Allah menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong dalam kehidupan kita di dunia dan di akhir. Insya Allah itu Allah alam bisawab. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak Lili. Mudah-mudahan materi hari ini merupakan penguat dari materi sebelumnya, agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Salah satu dari kondisi menakjubkan dari seorang mukmin. Mudah-mudahan kita terus berusaha sabar pada benturan yang pertama. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan itu benar-benar kita resapi di dalam hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu bersabar pada benturan yang pertama. Kita usahakan. Kita respon dengan baik, diam dulu baru merespon. Jadi kesabaran itu mampu kita miliki. Demikian ibu-ibu semuanya, selamat beraktivitas pagi dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.